merupakan dari presentasi teman-teman semua. Kita lihat sekilas. Terlihat kan? Mungkin bisa di zoom sedikit Pak, itu kata-katanya kurang. Nah, kita lihat dari sejarah perkembangan tafsir Maudu'i. Tadi Bu Izzah telah menjelaskan juga memang bibit-bibitnya sudah ada pada zaman Nabi, khususnya ketika ada pertanyaan-pertanyaan para sahabat yang sulit dipahami sehingga bertanya kepada Nabi. Sehingga disinilah bibit-bibit Maudu'i ini, tafsir Maudu'i itu sudah muncul. Karena memang para sahabat itu yang memahami bahasa Arab pun ada kesulitan ketika ada kata-kata tertentu. Seperti contoh misalnya pada surat Al-An'am ayat 82. Ketika turun satu ayat, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Ketika memaknai zulum ini, terdapat kebingungan, keraguan para sahabat bahwa tidak mungkin mereka dapat memisahkan antara zalim dengan keimanan. Karena istilah zalim ini ketika kita maknai dari segi bahasa pun memberikan makna bahwa adanya satu penempatan yang tidak sesuai. Kadang kata zalim ini bersanding dengan kata adil, bahwa tidak ada penempatan ini tentu tidak lepas bahwa manusia bahkan para sahabat itu tidak bisa lepas dari sikap-sikap tersebut. Maka oleh Nabi dijawab bahwa ini tidak seperti yang para sahabat perkirakan, karena laisa bizalika tasma'ila qaulil Luqman ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Maka zalim ini dispesifikkan menjadi suatu kesyirikan. Nah, maka bibit-bibit Maudu'i ini muncul atas sebuah pertanyaan ataupun sebuah permasalahan. Maka Nabi menjelaskan. Seperti ketika zaman para sahabat pun ini ditunjukkan ketika salah satu sahabat bertanya kepada Ali, apa makna as-saqful marfu, yaitu atap yang ditinggikan itu. Maka oleh Ali itu dijawab bahwa wa ma ja'alna samaa saqfan mahfuzon. Maka atap itu dimaknai sebagai langit. Ini menunjukkan adanya proses pertanyaan dari para sahabat mengenai tema-tema tertentu. Ketika lanjut masuk kepada sistematika penafsiran tematik. Jadi penafsiran Maudu'i yang tadi telah digagas katakan oleh Muhammad Abduh, Mahmud Shaltut, lalu Al-Qumi, dan ini merupakan gagasan secara sistematik. Karena ketika Mahmud Shaltut dan Syed Al-Qumi itu kan merupakan ketua prodi lah kalau menurut kita itu, yang dimana mahasiswanya itu diberikan arahan untuk memberikan pengarahan-pengarahan penafsiran tematik. Salah satunya itu oleh Abbas Mahmud yang menulis sebuah karya Al-Insan fil Quran, mengenai manusia dalam Al-Quran. Nah, di sini pun dijelaskan pada masa itu mengenai tafsir-tafsir tematik mengenai manusia dari mulai bentuk dan sebagainya. Selanjutnya juga ketika berkembang nanti ke Al-Farmawi dengan sistem tafsir Maudu'inya, langkah-langkahnya seperti apa, merupakan murid dari Syed Al-Qumi.
yang ini menunjukkan adanya ketersinambungan perkembangan tafsir Maudhu'i. Lalu di Indonesia sendiri oleh Pak Quraisy Shihab, dan akhirnya pun kita lihat perkembangannya itu terus berkembang, dan salah satunya itu adalah penafsiran modern, di mana perkembangan Maudhu'i itu tidak hanya sebatas penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ataupun yang lainnya, tetapi dengan kajian-kajian ilmiah. Dan ini salah satu bentuknya itu adalah tafsir Al-Quran tematik karya Kementerian Agama, di mana dalam penjelasannya pun dijelaskan berbagai kajian-kajian ilmiah seperti tentang tsunami, dan ini salah satunya. Jadi mengenai bencana, ketika dijelaskan ayatnya, dijelaskan pula bencana itu apa aja, seperti tsunami, banjir, dan sebagainya. Kenapa terjadi tsunami ini. Nah, ini salah satunya. Sehingga ketika kita melihat pendefinisian, kalau saya coba ringkas, itu adanya perkembangan. Ketika masa klasik itu menunjukkan bagaimana biarkanlah Al-Quran itu berbicara, kata Ali bin Abi Thalib. Lalu ketika masa pertengahan itu, khususnya perkembangan tafsir secara sistematis oleh Al-Farmawi, itu adalah dua kata kunci menghimpun ayat-ayat dan penekanan dari ulumul Quran, salah satunya adalah asbabun nuzul. Sedangkan untuk hari ini memang di Indonesia sendiri untuk perkembangannya terdapat berbagai penambahan pendekatan-pendekatan yang intinya itu bagaimana memahami Al-Quran itu secara lebih dalam dan mengenai maksudnya. Maka Kementerian Agama itu salah satunya menggagas mengenai Isyad Jamaah, ya bagaimana penafsiran yang tadi yang bentuk seperti ini itu dilakukan oleh banyak orang. Jadi tidak hanya satu orang mufasir, tetapi ada beberapa kelompok yang mana itu dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, inilah yang perlu kita lihat, bahwa ternyata dari perkembangan tafsir Maudhu'i ini terjadi dinamis atau dinamikanya terus berkembang, dan boleh jadi ke depannya pun tafsir-tafsir Maudhu'i ini dapat memberikan karakteristik tersendiri. Itu sekilas tambahan dari saya, menambahkan tadi dari Ibu Izah ataupun dari teman-teman semua mengenai perkembangan tafsir Maudhu'i. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan.